Sebelum masuknya masa penjajahan Belanda di Tatar Sunda pada tahun 1633 dalam Karawang, yaitu Raden Singaperbangsa menugaskan kepada Raden Suryadipati untuk membuka daerah yang ada di antara Tegal Kihiang sampai ke Gunung Batu, dari Ciporong, Tonjong sampai ke Ciomas Cihoe. Daerah yang disebut-sebut masih banyak hutan belantara, bahkan ada hutan yang banyak pohon cariunya. Hutan yang banyak pohon cariu tersebut selanjutnya dibuka menjadi kampung yang disebut dengan Kampung Cariu. Mbah Raden Suryadipati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh ketiga anak buahnya, yaitu Mbah Nur Kahfi, Mbah Lajia, dan Mbah Radiem. Mbah Raden Suryadipati dalam melaksanakan tugasnya membuat tempat tinggal di sebelah utara hutan Cariu, dibarengi oleh ketiga anak buahnya. Tempat yang dibuka untuk membuat tempat tinggal Mbah Raden Suryadipati kemudian disebut Babakan Raden. Karena yang lebih dulu menempati wilayah tersebut adalah Mbah Raden Suryadipati, maka disebut Kampung Babakan Raden. Yang ikut tinggal di Kampung Babakan Raden tidak hanya Mbah Raden Suryadipati dan ketiga anak buahnya saja, tetapi masih banyak yang lainnya juga, di antara lain Mbah Embos, Mbah Saribin, Mbah Saingin, dan yang lainnya. Pada tahun 1633, Mbah Raden Suryadipati memimpin wilayah Cariu yang batas-batas wilayahnya yaitu sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ciomas, sebelah utara berbatasan dengan Tegal Kihiang, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Ciporong, sebelah selatan berbatasan dengan Girijaya. Jadi, pada saat itu Cariu masuk wilayah dalam Karawang. Saat itu Cariu disebut daerah Cutak, yang sekarang disebut kecamatan. Yang pertama kali menjadi camatnya adalah Mbah Raden Suryadipati. Setelah Mbah Raden Suryadipati wafat, yang melanjutkan memimpin Cariu adalah putra dari Mbah Raden Suryadipati yang bernama Raden Purbawijaya. Mbah Raden Purbawijaya masih bertempat tinggal di Babakan Raden karena kantor kecamatan berada di Babakan Raden. Ketika Mbah Raden Purbawijaya memimpin wilayah Cariu, ada perubahan pemerintahan, yaitu Indonesia seluruhnya dijajah oleh Belanda, termasuk wilayah Tatar Sunda. Semua dalam-dalam di Tatar Sunda tunduk kepada Belanda, sehingga penyebutan istilah pemimpin menjadi berganti. Contohnya, Dalem disebut Bupati, Demang disebut Wedana, Cutak disebut asisten atau camat. Pemerintah Belanda menugaskan tuan-tuan tanah untuk memungut pajak di tiap-tiap kabupaten, serta pemerintah Belanda mengadakan perubahan-perubahan dalam penentuan batas-batas daerah. Oleh karena itu, wilayah Cariu oleh tuan tanah Bogor, yaitu Belanda, dicabut dari Bupati Karawang, kemudian dimasukkan ke Bupati Bogor. Yang batas-batas wilayahnya sama dengan sebelumnya. Hanya saja sebelah barat Sungai Ciomas oleh Belanda namanya diganti menjadi Sungai Cihoe. Sebelah timur Sungai Ciporong oleh Belanda namanya diganti menjadi Sungai Ciomas. Kantor kecamatan juga dipindahkan ke Kampung Cariu. Ketika Mbah Raden Purbawijaya masih menjadi camat di Cariu, ada kejadian pertarungan memperebutkan wilayah kekuasaan antara Mbah Nur Kahfi dengan Raden Mendo. Tempat pertarungan mereka sekarang ini dikenal Kampung Tegal Maung, wilayah desa Wininggalih, kecamatan Jonggol. Pertarungan di antara mereka sudah dilakukan sampai 1 minggu lamanya, dan tidak ada yang kalah karena sama-sama sakti. Kemudian datang Mbah Lajiah dan Mbah Radiem untuk membantu Mbah Nur Kahfi dalam bertarung. Mbah Lajiah dan Mbah Radiem memberikan pangkal haur cucuk bambu ampel kepada Mbah Nur Kahfi untuk dijadikan senjata guna mengalahkan Raden Mendo. Akhirnya, dengan menggunakan senjata tersebut, Raden Mendo tewas.
Tewasnya Raden Mendo terdengar oleh Reinhard Rehensap Buitenschat, pemerintah Belanda di Bogor. Dan kemudian ketiganya menjadi buronan Belanda. Pada suatu waktu, Mbah Nur Kahfi, Mbah Lajiah, dan Mbah Radiam tertangkap oleh Belanda, dan ketiganya disidangkan dengan vonis hukum gantung. Sebelum hukum gantung dilaksanakan, Mbah Nur Kahfi meminta kepada Belanda ingin menyuburkan daerah Cariu semata-mata untuk memakmurkan anak dan cucu serta keturunannya. Dengan membuat sungai dari daerah Jangkar sampai dengan daerah Babakan Raden, pihak Belanda menyetujui dan bahkan akan membayar 1 gayung dari setiap air yang mengalir dengan 1 ringgit emas, dan membebaskan hukuman gantung dari ketiganya, dengan syarat harus selesai dalam waktu 1 malam. Pada suatu malam yang sudah ditentukan, Mbah Nur Kahfi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan batin dan spiritualnya agar dapat menyelesaikan sungai tersebut tepat dalam 1 malam. Alhamdulillah, besoknya sungai tersebut dapat terselesaikan tepat pada waktunya walaupun ukurannya kecil. Kemudian Mbah Purbawijaya sebagai camat melaporkan kepada Belanda yang ada di Bogor. Tuan Residen Belanda berterima kasih kepada Mbah Nur Kahfi, Mbah Lajiah, serta Mbah Radiam, dan memberikan hadiah kepada ketiganya dengan membebaskan dari hukuman gantung dan membayar air 1 gayung 1 ringgit emas. Jadi yang dibayar hanya 1 gayung saja. Setelah Mbah Raden Purwawijaya tidak lagi memerintah dan kembali ke Karawang, jabatan camat tidak turun kepada putranya, tetapi berdasarkan penunjukan Belanda. Setelah Belanda melaksanakan politik, etika, balas budi, daerah Cariu mulai dibangun sarana jalan dan sarana pengairan. Sungai yang dibangun dari Jangkar sampai ke Babakan Raden pun diperlebar dengan memperkerjakan masyarakat setempat yang diberi upah oleh Belanda dengan garam 1 gandu. Yang memimpin kerja baktinya Kepala Desa Cariu. Saat itu yang menjabat sebagai Kepala Desa Cariu adalah Mbah Asmari, karena pada saat itu Belanda sering disebut kompeni oleh masyarakat pribumi, maka sungai yang diperlebar itu disebut dengan Sungai Cikumpeni. Setelah itu Belanda mengadakan sekolah rakyat, 1 kecamatan 1 sekolah. Itu pun hanya sampai kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 harus ke Cibarusah. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sekolah rakyat menjadi 2, yaitu di Cariu dan di Pasir Tanjung, terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.